Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, ibu akan membahas tema Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Baik, sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa bersama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, materi yang akan ibu bahas pada kesempatan ini yaitu tentang kemampuan membaca Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar. Dengan konsep membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah membaca dengan mencocokkan kaidah ilmu tajwid. Perihal ini mencakup pelatihan huruf-huruf hijaiyah secara pas mematuhi aturan-aturan tajwid semacam ikhfa, izhar, izgham, iqlab, dan sebagainya, dan melindungi makhraj atau tempat keluarnya huruf serta sifat huruf. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah sekalian fasilitas mendekatkan diri kepada Allah. Filosofi ini menanamkan nilai spiritual serta moral sejak dini pada siswa. Nah, anak-anak, biasakan belajar mengaji setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan kepada orang yang belajar Al-Quran, walaupun membacanya masih terbata-bata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajrani. Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Artinya, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia. Lagi taat dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang, ayo belajar membaca Quran Surat At-Tin. Baik, sebelumnya Ibu akan memberikan contoh membaca Quran Surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik, anak-anak, Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu berarti membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar. Bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil? Coba
Sekarang perhatikan contoh potongan ayat surat At-Tin pada tabel berikut. Yang pertama, dapat dilihat bacaan laqad. Membaca yang benar dengan cara memantul atau qalqalah. Selanjutnya, yang kedua, contoh bacaan khalaqna. Membaca dengan benar dengan cara memantul atau qalqalah. Yang selanjutnya, bacaan contoh yang ketiga adalah al-insana. Membaca yang benar dengan cara samar dan mendengung dibaca al-insana. Yang keempat, bacaan taqwimin. Membaca yang benar dengan cara memantul atau qalqalah. Yang kelima, contoh bacaan ajrun. Membaca yang benar dengan cara memantul atau qalqalah. Dan yang terakhir, contoh bacaan ajrun ghairu mamnun. Membaca yang benar dengan cara jelas dibaca ajrun ghairu mamnun. Selanjutnya, mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Anak-anak, dari tabel tersebut, kalian dapat mengamati bahwa jika terdapat nun sukun atau tanwin, fathah tain, kasroh tain, dan domah tain bertemu dengan huruf tertentu, maka dibaca dengan beragam cara, yaitu yang pertama, jelas atau izhar. Pada contoh berwarna kuning, nun sukun atau tanwin dibaca izhar jika bertemu dengan 6 huruf halki atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu alif, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Contohnya, ajrun ghairu mamnun. Yang kedua, samar dan mendengung atau ikhfa pada contoh berwarna biru. Nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf berikut. Tu, ti, su, shi, su, zi, fa, zu, zi, ja, za, ka, si, diko. Contohnya, al-insana. Selain itu, kedua cara membaca di atas, jika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu huruf tertentu, maka dibaca dengan cara berikut. Yang ketiga, suara N menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham. Hukum idgham ada dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah dibaca dengan mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca dengan idgham bigunah jika bertemu dengan 4 huruf berikut, yaitu huruf ya, nun, mim, dan wawu. Contohnya, syu'uban wa qabail. Idgham bila guna dibaca dengan tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bila guna jika bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro. Contohnya, Ghafurur Rahim. Yang keempat, ubah suara N menjadi M atau iklab. Nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu dengan huruf ba. Contohnya,
Wallahu basirum bima ta'malun. Baik, anak-anak sekalian, itulah yang Ibu dapat sampaikan tentang kemampuan membaca Al-Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Untuk itu, marilah kepada semua orang tua ikut membantu anak-anaknya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ditutup dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.